Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Prayoga, CGP Angkatan 11, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung. Dalam kesempatan ini saya akan mewawancarai pimpinan kepala sekolah saya, yaitu Bapak Tauhid Surya Permana, SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, Bapak, baik ya. Di sini saya akan menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual, Bapak. Jadi minta waktunya untuk berkenan saya wawancarai. Kalau misalkan Bapak tidak ingin menjawab juga tidak apa-apa, Bapak. Baik, Bapak, kita mulai, Pak. Untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bapak? Loh, berat juga ya. Ya lumayan berat, Bapak. Untuk kasus-kasus mengidentifikasi kasus dilema etika ini kan benar di antara benar ya. Tentunya ini harus mengambil keputusan yang sangat berat, harus adil, harus jujur juga dan tidak merugikan. Sehingga sebagai seorang pimpinan kita harus melibatkan banyak orang ya, terutama di lingkungan kita sendiri untuk mencari kebenaran, menguji kebenarannya juga, manfaatnya juga harus kita pertimbangkan, sehingga kita harus bermusyawarah terutama dengan lingkungan kita, baik itu dewan guru atau komite tokoh masyarakat ya, seandainya ada permasalahan yang ada di sekolah, sehingga nantinya dengan hasil musyawarah tersebut, dengan tentunya bersama dengan peraturan yang berlaku, kita akan menghasilkan satu kesepakatan bersama untuk menyelesaikan masalah itu. Oh, jadi cara Bapak untuk mengidentifikasi masalah dilema etika ini, yang pertama kita harus bijak ya, Pak. Jadi seorang pemimpin ya, Pak ya. Jadi tidak merugikan sebelah pihak atau mencari keputusan yang paling benar ya, Pak ya. Baik, Bapak, untuk pertanyaan kedua, Bapak. Jadi selama ini bagaimana Bapak menjalankan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kita harus tetap berprinsip dan berpegang teguh, harus mempunyai ketetapan yang teguh ya, tidak berubah-berubah, sesuai dengan peraturan tentunya ya, sesuai dengan peraturan dan sesuai dengan musyawarah mufakat atau hal-hal yang sudah disepakati. Itu yang harus saya lakukan. Jadi harus tetap berpegang teguh dengan peraturan yang berlaku ya, Bapak ya, untuk prinsip. Pertanyaan ketiga, Bapak. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Nah, untuk memproses, ini proses ya, proses untuk mengambil keputusan ini tentunya saya harus mencari data, mencari fakta ya, memanggil yang bersangkutan, menerima permasalahan dari kedua belah pihak biar selalu imbang itu apa yang saya terima. Selanjutnya saya koordinasikan dengan pihak-pihak terkait, baik itu guru yang saya pilih atau komite sekolah atau tokoh wali murid ya. Ini dengan mengikut sertakan kedua belah pihak yang bersangkutan, kita ajak bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah gitu. Berarti bisa saya simpulkan untuk penyelesaiannya mengumpulkan data terlebih dahulu ya. Iya. Terus faktanya betul. Terus siapa saja yang terlibat ya, untuk menyelesaikan masalah yang terbaik. Jadi untuk pertanyaan keempat, Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ngobrol. Pendekatan persuasif dengan seluruh
warga internal ya, dengan guru lain mengadakan conference gitu, sharing, itu lebih efektif untuk mengatasi hal-hal dalam pengambilan keputusan. Memang cara terbaik ya, untuk menyelesaikan masalah dengan mengkomunikasikan. Iya, berkomunikasi. Lanjut Bapak untuk pertanyaan selanjutnya. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau kasus seperti ini kan tidak ada jadwalnya, tidak bisa direncanakan, ya. Seandainya ada permasalahan yang memang bisa diselesaikan pada saat itu juga, artinya ada permasalahan ringan, kita selesaikan langsung di tempat, gitu, ya, dengan cara ya kita tadi ke belakang bermusyawarah, ngobrol, koordinasi dengan baik. Kalaupun ada kasus-kasus yang berat ya tetap kita harus membangun lagi tim untuk mencari fakta, mengumpulkan data-data, melibatkan banyak orang lagi sehingga kita tidak keluar dari peraturan-peraturan yang berlaku, sehingga keputusan yang kita ambil pun itu tidak merugikan salah satu pihak dan kebermanfaatan untuk orang banyak itu akan jelas dan terlihat dan terasakan. Memang tidak ada jadwal khusus ya Pak untuk menyelesaikan. Memang kalau misalkan lagi ada kasus-kasus langsung cepat ditangani ya Pak untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Jadi untuk selanjutnya Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Untuk yang mempermudah ya, ya karena tadi sudah dibicarakan, kita ini selalu selalu sharing, selalu ngobrol, selalu bermusyawarah. Ya guru-guru saya sendiri ikut terlibat, ya komite sekolah, bahkan tokoh wali murid yang kita anggap peduli dengan pendidikan, yaitu sering membantu sehingga kita dengan mudah, kalaupun ada kesepakatan, itu adalah kesepakatan yang sudah valid yang harus dijalani begitu, karena sudah melibatkan banyak orang, tentunya stakeholder yang peduli dengan pendidikan gitu. Seluruh stakeholder yang dalam pendidikan ini. Jadi untuk pertanyaan terakhir ini Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan sama Bapak, pelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak tentang pengambilan keputusan dilema etika? Sering bermusyawarah, sering berkomunikasi, ya. Semuanya di seluruh jajaran, itu baik guru ataupun staf, untuk membantu mencarikan solusi dalam mengambil keputusan itu, sehingga keputusan akhir itu manfaatnya akan dirasakan oleh orang banyak gitu, dan tidak berpihak. Yang jelas tidak boleh harus berpihak, harus adil gitu, harus bijak ya. Itu keberpihakan tentunya itu kalau di sekolah itu harus untuk murid gitu. Murid dan murid ya Pak. Iya. Alhamdulillah Bapak, untuk pertanyaan kita sudah terselesaikan, dan terima kasih Bapak atas pengalaman yang sangat berharga. Bapak akan saya ambil dan saya akan lebih mempelajarinya kembali tentang pengalaman Bapak sebagai pedoman saya untuk selanjutnya Bapak. Ya. Terima kasih banyak Bapak. Ya, mudah-mudahan bermanfaat, dapat dijadikan sebagai acuan untuk Bapak dalam mengerjakan tugas di guru penggerak. Siap, terima kasih Bapak. Selesai wawancara saya dengan satuan pendidikan di sekolah saya bekerja. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Prayoga, CGP Angkatan 11, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung. Dalam kesempatan kali ini saya akan mewawancarai pimpinan satuan pendidikan yang berada di SDN Negeri Muara Jaya 1, Kecamatan Kebun Tebu, Kabupaten Lampung Barat, yaitu bernama Bapak Anwar Bakti, Sarjana Pendidikan. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Pak Yudi Prayoga. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat selalu, semangat selalu. Alhamdulillah. Mohon maaf, Pak, mengganggu waktunya sebentar. Di sini saya ada tugas untuk mewawancarai pimpinan satuan pendidikan, Pak. Baik. Mari kita mulai ya, Pak. Oke, siap. Boleh. Pertanyaan yang pertama, Bapak. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke, baik. Jadi, perkara dengan pertanyaan yang pertama, saya melakukan identifikasi dari kasus tersebut. Saya melakukan identifikasi apakah ini dilema etika ataupun bujukan moral dengan cara ya berkoordinasi dengan guru-guru yang ada di sekolah, siapa yang terlibat, dan ya dengan melihat kebenaran yang ada untuk dilakukan pengujiannya, benar atau salah, atau istilahnya ini pernyataan yang sama-sama benar namun harus diambil salah satu kesimpulan, gitu Pak Yoga. Oke, berarti harus diidentifikasi dulu ya Pak ya, siapa yang terlibat, koordinasi, dan pengajuan benar atau salahnya ya Pak ya. Lanjut Pak, untuk pertanyaan berikutnya. Selama ini bagaimana sih Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik, terima kasih, pertanyaan yang bagus sekali Pak Yoga. Bahwasanya dari dilema etika itu artinya kan sama-sama benar. Jadi harus kita identifikasi ulang mana yang pernyataan dilema etika itu atau pengambilan keputusan itu yang benar-benar berpusat pada kebutuhan murid. Jadi kita jangan sampai melanggar peraturan. Jadi tapi namun tetap ini akan saya bicarakan. Jadi saya tidak mengambil keputusan secara sendiri, apalagi di sekolah saya ada beberapa guru yang memang sudah bisa dibilang senioritas. Jadi saya mengambil keputusan itu berdasarkan nilai-nilai kebajikan dan juga memang harus dimusyawarahkan dalam kesatuan pendidikan. Gitu, Pak. Berarti kita pengambilan keputusannya itu yang pertama kita harus musyawarah ya, ya kolaborasi sama, apalagi di tempat Bapak ada senior itu ya. Iya benar. Dan bisa berbagi untuk memecahkan kasus-kasus yang ada. Oke Pak, selanjutnya Pak, untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Oke, jadi berdasarkan prosedur-prosedur itu yang pertama kita melihat fakta atau data. Jadi kita panggil dulu yang bersangkutan yang memberikan keputusan itu, yang istilahnya yang memiliki pemikiran-pemikiran mana yang benar, kemudian berkoordinasi dengan pihak terkait, melakukan komunikasi bersama guru-guru yang lain untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di satuan pendidikan. Ya, tetap kuncinya tetap berkomunikasi ya Pak ya, mengumpulkan data-data atau fakta-fakta yang ada ya Pak ya. Betul sekali. Selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja sih yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Baik, jadi untuk menentukan pernyataan yang benar melawan benar, jadi memang harus berkoordinasi kembali ke memang harus hampir mirip dengan pertanyaan sebelumnya. Jadi harus kita nggak bisa mengambil keputusan itu secara sendiri, harus berdasarkan data-data, fakta, dan berkolaborasi untuk berkomunikasi dengan satuan pendidikan yang maksud kami warga masyarakat yang ada di satuan pendidikan tersebut. Ya, berarti yang memang udah yang terlibat di dalam kasus tersebut kita kumpulkan. Ya. Lanjut Pak, untuk selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Iya. Dilema etika. Jadi kadang-kadang memang di bagian dilema etika itu pengambilan dengan kebijakan berkaitan dengan anak-anak, misalnya dampak dari kebijakan tersebut, misalnya ada turut campur pihak-pihak lain yang memang mencari kesalahan-kesalahan ataupun istilahnya ya dari unsur-unsur luar lah yang ingin memperkeruh suasana, padahal ya pada endingnya ya tidak seperti itu. Ini benar sama benar ya Pak
Iya, benar. Jadi takutnya nanti misalkan kita mengambil keputusan di salah satu dari kebenaran tersebut dimanfaatkan sama pihak lain gitu. Iya, betul. Selanjutnya Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Iya, baik. Jadi untuk unsur dilema etika ini, yang pertama memang berkoordinasi dengan para guru yang memiliki pemaparan ataupun penyampaian untuk memutuskan salah satu. Jadi memang kalau di sekolah kami itu sering ada namanya Senin refleksi. Ketika upacara selesai, kami berkumpul sejenak sambil istilahnya siswa bersiap-siap untuk masuk ke kelas. Kami yang ngobrol santai lah antara 5 sampai 10 menit. Nah, waktu-waktu itulah ketika memang ada masalah-masalah dilema etika yang istilahnya masih belum terselesaikan, disitulah kami memusyawarahkan. Dan alhamdulillah untuk satuan pendidikan kami, kalau memang ini istilahnya masuk akal dan mana yang paling berpusat pada peserta didik atau berpusat pada murid, mereka juga bisa menerima dari hasil dari keputusan. Oke. Berarti keputusan-keputusannya itu memang berpusat kita murid dan murid ya. Betul sekali, betul. Dan untuk penyelesaiannya itu Bapak ngambil di waktu-waktu di mana sebelum masuk di jam pelajaran gitu ya. Kita menyelesaikan secara bermusyawarah gitu. Ya, betul, sangat betul. Lanjut Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Iya, baik, terima kasih. Jadi faktor-faktor yang mempermudah, yang pertama memang ya undang-undang, peraturan. Ya. Kemudian memang di situ ada senioritas. Di sekolah kami itu ada salah satu guru yang memang dia pernah menjabat sebagai kepala sekolah bahkan hampir 4 periode. Jadi petuah-petuah atau petunjuk-petunjuk dari beliau itu bisa kami jadikan referensi atau salah satu acuan untuk kami dalam mengambil keputusan tersebut. Karena seperti kata pepatah, banyak makan asam garamnya, ucapan-ucapannya itu bisa kita implementasikan di kehidupan sehari-hari. Ya, berarti beruntung sekali ya Bapak ada rekan guru yang memang udah pernah menjabat ya di sana. Betul. Jadi bisa kita ngambil pengalaman dari beliau untuk menghadapi kasus-kasus yang sedang dihadapi saat ini. Oke Pak, untuk pertanyaan terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pelajaran apa sih yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Ya, baik. Pengambilan keputusan dilema etika itu, karena memang ini pernyataan yang benar lawan benar, jadi kita itu memang harus ada unsur kolaborasi, kemudian istilah harus mengumpulkan data dan fakta-fakta. Jadi kita sebagai seorang pemimpin itu tidak bisa kita hanya memutuskan satu belah pihak, apalagi ini berhubungan dengan benar lawan benar. Jadi jangan sampai ada yang merasa dirugikan, ada yang merasa dikecewakan. Jadi segala sesuatu hal, keputusan-keputusan, memang seorang pemimpin harus berani mengambil keputusan, tapi alangkah baiknya keputusan itu kita musyawarahkan, kita tanyakan dan berdasarkan data-data dan fakta-fakta supaya kita tidak sampai terjadinya adalah unsur pelanggaran-pelanggaran dan tidak sampai terjadinya dilema etika itu menjadi rujukan moral. Oke, itu Pak Yones. Berarti memang jadi pemimpin itu harus bijak ya Pak ya? Betul. Terima kasih Bapak untuk pertanyaannya udah selesai. Saya terima kasih banyak. Saya akan mengambil pengalaman Bapak untuk saya pribadi. Siapa tahu saya bisa menjalankan apa yang sudah Bapak jalankan. Amin. Terima kasih. Berkolaborasi, mudah-mudahan sukses dan bisa berguna untuk dunia pendidikan yang ada. Amin. Terima kasih. Itu wawancara saya dari Kepala Satuan Pendidikan Muara Jaya 1, Kecamatan Kebun Tebu, Kabupaten Lampung Barat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.